Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya, dan terima kasih telah datang dan melihat desain tata letak sirkuit. Pokok bahasan. Di sini ada pendahuluan, dasar hukum, pengertian, lingkup desain, permohonan pendaftaran, pengalihan hak dan lisensi, pelanggaran dan saksi. Salah satu komponen penting dari produk-produk industri berteknologi tinggi adalah Circuit Housed in a Platform atau CHIP. CHIP merupakan kumpulan dari sejumlah transistor, dioda, dan kapasitor, yakni unsur-unsur penghubung atau pengubah arus listrik yang memungkinkan aliran-aliran listrik yang menjadi penggerak sarana elektronika. Di beberapa negara maju mempunyai istilah desain tata letak sirkuit yang berbeda. Amerika menyebutnya Simon-Sender Site, Australia menyebut sirkuit layout atau integrated circuits, Eropa menyebut silicon chips, dan TRIPS Agreement menyebutkan sebagai layout designs. Indonesia sendiri menyebut desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang sirkuit terpadu. Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan si konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak adalah kreasi berupa perancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan perletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah kreasi berupa perancangan diletakkan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Subjek desain tata letak sirkuit. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama atau kecuali jika diperjanjikan lain. Subjek desain tata letak sirkuit. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya terkait desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila menggunakan desain tata letak sirkuit terpadu itu jika perluas sampai keluar hubungan dinas. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan perasaan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Hak pemegang. Pemegang hak memiliki hak eksekutif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dikecualikan bagi pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan ada orisinal. Dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan tidak merupakan yang umum bagi para pendesain, mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia
diberi secara komersial. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak diberikan jika bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, keterlibatan umum, agama, atau kesusilaan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jangka waktu perlindungan. Perlindungan diberikan sejak pertama kali desain tata tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Jangka waktu perlindungan. Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tidak dapat diperpanjang lagi dan konsekuensi desain tersebut menjadi milik umum atau public domain. Siapapun boleh menggunakan desain tersebut. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran dan sanksi. Pemakaian untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagi mereka yang melanggar desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar, diancam dengan hukuman pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Cakupan perlindungan. Berikut ada hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Yang pertama, mengungkap rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kesehatan atau keselamatan masyarakat. Yang kedua, rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh pengguna rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Tidak ada batas jangka waktu untuk berapa lama informasi itu akan mendapatkan perlindungan. Cakupan perlindungan. Perlindungan rahasia dagang juga diberikan secara terbalik, yakni tidak mewajibkan suatu perusahaan untuk menyerahkan informasi tertentu yang sensitif. Hal tersebut juga mencakup. Yang pertama ada hak metode penjualan. Perusahaan tidak mewajibkan menggunakan strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan atau omset yang besar. Yang kedua, metode produksi mencakup hasil penelitian, hasil riset pasar, dan langkah hendak dilakukan untuk pengembangan dari hasil-hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesin-mesin atau treatment dalam bahan dan teknik pengolahan. Yang terakhir ada cakupan perlindungan. Komposisi ramuan. Perusahaan tidak diharuskan melakukan penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula sehingga tidak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul. Misalnya, kualitas bahan yang menggunakan Komite Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dapat memaksa perusahaan untuk membeberkan metode penjualan maupun metode produksinya. Jika ada dugaan-dugaan monopoli yang didukung oleh bukti-bukti atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan BPOM juga dapat melakukan investigasi dengan memaksa perusahaan menjelaskan formula obat, jamu, atau makanan dan minuman yang dijualnya apabila ada kasus keracunan dan sebagainya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.